Assalamualaikum, salam jumpa di channel Tonton Asik. Kali ini, Agen akan cerita film berjudul Bencana Monster Flora. Film ini menceritakan kisah anak bernama Yuan dan ayahnya bernama Yang Ho yang sedang menghadapi bencana monster flora. Mamah Yuan sudah jadi korban monster, ayahnya menjaga Yuan dengan jiwa raga. Jangan lupa, subscribe dulu yang belum ya. Bagaimana kisahnya? Yuk tonton asik. Saat ini bencana bumi telah terjadi. Karena mutasi biologis pertumbuhan abnormal tumbuhan atau flora, sehingga mengakibatkan kerusakan cuaca iklim dan tempat kota-kota di dunia dan menelan korban hewan dan manusia. Di suatu kota di Cina, seorang anak bernama Yuan tersesat dalam kehancuran kota. Yuan sambil menangis mencari ayahnya bernama Yang Ho yang masih hidup. Mutasi pertumbuhan flora sangat cepat sekali, sehingga merusak lingkungan, merubah cuaca iklim dan menjadi bencana global di dunia yang 80% menutupi bumi. Yuan mencari anjing kesayangannya. Yuan tidak pamit ke ayahnya. Ayahnya menemukan Yuan, tapi Yuan lari mengejar anjingnya yang pergi. Ayahnya mengejar Yuan, padahal hari semakin sore, matahari semakin redup. Ranting dan akar flora mulai bergerak agresif jika alam mulai gelap mencari mangsa makanan. Apa yang terjadi? Yuan dan ayahnya lari terbirit-birit menghindari kejaran akar monster flora itu. Sampailah Yuan dan ayahnya ke kota di rumahnya. Wah, lega, selamat juga. Yang Ho teringat istrinya dulu hidup bahagia bersama. Yuan selalu dipakaikan jam tangan GPS, malam ini tepat Yuan ulang tahun. Yang Ho selalu mendengarkan radio mengikuti perkembangan operasi penumpasan monster flora musibah ini. Tak sadar sampai ketiduran, lampu ultraviolet di rumahnya mati. Monster flora mencari mangsa bergerak agresif kalau ada sumber suara dan kondisi gelap. Monster itu masuk ke rumah Yuan dari bawah tanah. Apa yang terjadi? Kisah sebelumnya, Mamah Yuan sedang pergi ke seminar biologi tumbuhan abnormal sebagai pembicara karena dia doktor ahli biologi flora, tapi perjalanan macet total. Orang-orang dari depan pada berlarian. Cuaca pun cepat berubah dari terang ke mendung. Ayah Yuan penasaran ada kejadian apa di luar. Ada apa ya? Ternyata monster flora bergerak agresif menyerang kota dan manusia. Yang Ho terbangun mendengar suara panggilan dari Yuan. Ternyata Yuan telah ditarik monster flora ke dalam tanah. Yang Ho langsung keluar mencari Yuan dengan bantuan sinyal GPS yang dipakai Yuan sebagai jam tangan. Tibalah sinyal GPS di suatu tempat. Yang Ho segera masuk, disitulah sudah ada mayat korban monster flora. Yang Ho menemukan Yuan yang sedang menghindari monster akar flora dengan cahaya senter, karena bisa mencegah keagresifan monster. Yang Ho segera membantu Yuan mengusir monster dengan cahaya lebih terang. Monster akar besar datang dari belakang menarik Yang Ho. Kisah sebelumnya, Mamah Yuan meneliti terus mencari racikan kimia untuk menghentikan pertumbuhan agresif tanaman itu. Padahal Yang Ho sudah membujuk untuk secepatnya mengungsi, karena kota sudah dikuasai monster flora. Yuan penasaran melihat sampel penelitian tanaman itu. Tiba-tiba monster itu masuk lewat dinding mencari makanan dan menarik Mamah Yuan dan Yuan. Tapi Yang Ho disuruh istrinya memilih menolong Yuan. Yang Ho terbangun dari pingsan mendengar panggilan Yuan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tim penyelamat datang menolong dengan senjata lengkap menyerang monster flora. Perlawanan sengit berlangsung. Akhirnya, tim penyelamat berhasil menyalakan lampu ultraviolet. Monster flora melemah dan menjauh. Wah, lega, berhasil selamat. Mereka saling berkenalan dengan Yang Ho dan Yuan. Sambil semuanya beristirahat, tim pasukan tugas menghubungi markas pusat komando melaporkan perkembangan tugas misinya yang harus cepat diselesaikan karena korban di seluruh dunia semakin banyak. Ada 2 anggota tim yang datang bergabung melaporkan kondisi luar. Saat istirahat, pemimpin tim tertarik dengan Yuan karena teringat anak kecilnya sudah jadi korban. Anggota tim yang gendut bernama 21 menceritakan ke Yang Ho tentang misteri musibah flora ini. 21 menunjukkan Yang Ho, penyebaran monster flora cepat pertumbuhannya saling terikat di bumi ini.
Tim saling berunding rencana misi yang akan dilakukan. Yang Ho memberikan saran teori biologi sel dari istrinya dulu, namun Tim belum paham. Tim bertugas untuk menuju pangkalan pengeboran di suatu tempat untuk menyuntikkan zat teraglifosat paraquat yang dapat mematikan pertumbuhan mutasi agresif biologis monster flora ini. Saat mulai perjalanan, tiba-tiba sinyal memberitahu ada kedatangan monster flora besar mendekatinya dari bawah tanah dengan hitungan detik cepat sekali. Monster itu menyerang sangat cepat merusak lampu ultraviolet sehingga menjadi gelap dan pasukan tim terpencar. Wakil pemimpin tim dia wanita dan satu tim terluka dalam satu rombongan Yuan dan Yang Ho. Monster flora mengikuti dan mencari mangsa mengikuti sumber suara. Mereka bertiga tenang menghindari timbulnya suara. Monster itu terus mencari sumber suara yang ada. Karena ada suara Yuan ketakutan terdengar, monster itu jadi agresif akan memakan Yuan. Tapi beruntung tim yang lain menembaki monster itu. Tapi akhirnya anggota tim itu kalah dan meledakkan diri bersama monster itu. Yuan, Yang Ho dan wakil ketua terpental selamat. Tapi anggota yang lain kecewa, karena teman timnya telah meninggal berkorban diri. Padahal dia yang ahli mekanik elektro, sedangkan lainnya ahli dalam bidang masing-masing sesuai tugasnya. Yang Ho ahli di bidang mekanik elektro yang dibutuhkan tim penyelamat sebagai gantinya untuk ikut gabung tim. Tapi Yang Ho menolak bergabung dengan tim, karena dia sudah berjanji kepada Yuan melindungi sepenuh jiwa raga. Yang Ho tidak mau kehilangan anak tunggalnya karena sudah kehilangan istri tercintanya. Akhirnya tim tidak bisa memaksa Yang Ho untuk ikut gabung tim. Padahal sangat membutuhkan keahlian Yang Ho. Dalam perjalanan perpisahan, Yuan berubah pikiran untuk membantu tim dalam misi penyelamatan bumi. Yuan teringat mamahnya yang ikut aktif misi ilmiah penyelamatan bumi. Yang Ho sempat ragu mengikuti kemauan Yuan. Akhirnya terpaksa ikut bergabung dengan tim daripada berpisah dengan anaknya. Mereka berjalan ke suatu tempat tujuan menyusuri kota mati yang dulu penuh kenangan sukaria. Salah satu anggota pria mengutarakan cintanya ke temannya, tapi wanita itu menolak. Dalam perjalanan tiba-tiba ada yang aneh, sesuatu terjadi, banyak burung-burung bergerombol berterbangan menjauhi suatu arah. Apa yang terjadi? Penangkap sinyal memberitahu ada sesuatu yang mendekatinya dengan hitungan detik sangat cepat sekali lewat bawah tanah. Monster flora itu beraksi lagi mencari makanan memangsa ikuti sumber suara. Monster itu sangat agresif mengejar untuk memakan. Semua anggota tim lari terbirit-birit menjauh. Monster flora itu merusak pondasi bangunan dan meruntuhkan bangunan yang dilewatinya. Depan ada jalan buntu, hanya ada bis rusak tempat berlindung masuk. Salah satu anggota tim terlambat berlari dan terjebak tanah longsor, tapi berhasil melempar cairan herbisida untuk diamankan temannya, walaupun dia jadi korban monster flora. Akibat gibasan dari monster flora yang dahsyat, bis terpental jauh sekali sampai anggota tim terkocak-kocak di dalam bis, sampai bis terlempar masuk dalam gedung. Mereka selamat walaupun kesakitan. Sujing sangat sedih karena kehilangan anggota yang mencintainya bernama Batu. Batu berkorban demi mengamankan larutan herbisida. Pemimpin tim menyayangi Yuan. Tim tidak bisa berkomunikasi ke markas pusat komando karena sinyal alat tidak dapat berfungsi. Yang Ho berpikir melihat keluar dan melihat ada gedung menara tower pemancar komunikasi. Mereka memutuskan menuju gedung menara itu dengan jembatan darurat yang telah rusak rapuh. Tim mulai menyeberang dengan pelan, hati-hati mengutamakan kotak cairan herbisida. Terjadi angin kencang yang meruntuhkan gedung sebelahnya. Beruntung tidak mengenai mereka, tetapi Yuan terkena hempasan angin. Apa yang terjadi? Yuan terjatuh.
pemimpin langsung loncat menggantung tali menyelamatkan Yuan. Karena tali semakin rentan putus, apa yang terjadi? Pemimpin berpesan ke Yang Ho untuk melanjutkan misinya. Untuk mengurangi beban berat, pemimpin memutuskan menjatuhkan diri. Yuan selamat terangkat ayahnya dan secepatnya berlari menyelamatkan diri karena jembatan akan runtuh. Semua anggota tim berduka karena sang pemimpin telah tiada. Tim melanjutkan masuk gedung satelit pemancar komunikasi dengan harapan peralatan masih bisa digunakan, namun sumber listrik tidak bisa menyala. Apa yang terjadi? Yang Ho berhasil memperbaiki alat daya listrik. Tim langsung beroperasi menghubungi markas komando pusat melapor status keadaannya. Dari markas internasional, memberitakan secara langsung perkembangan operasi di setiap negara. Dengan berbagai macam pertimbangan, markas internasional memutuskan semua misi yang sudah dan akan dilaksanakan akan gagal, maka memutuskan untuk berhenti dalam misi penyelamatan bumi dan menyerahkan keputusan ke masing-masing negara untuk melanjutkan sendiri. Semua tim dari berbagai negara kecewa dengan keputusan internasional. 21 menjelaskan ke tim jangan sampai bumi ini hancur bagaikan telur. Yang Ho memiliki ide untuk menyampaikan aspirasi ke markas pusat komando mewakili sendiri dan warga negara yang ingin misi ini berhasil menyelamatkan bumi dari serangan monster flora agar kita warga bumi bisa hidup normal seperti semula. Semua berharap jangan sampai kalah melawan pengganggu bumi kita. Akhirnya, Komandan Markas Pusat memutuskan untuk terus melanjutkan misi penyelamatan bumi. Semua tim dari berbagai negara juga memutuskan melanjutkan misi ini dengan semangat kemanusiaan. Tim melanjutkan menuju pusat stasiun peluncuran robot pengeboran bawah tanah. Tim masuk ke stasiun operator robot berharap sukses tidak ada masalah. Yang Ho berhasil perbaiki sistem suplai daya listrik jadi aktif. Tim sukses mengaktifkan robot satelit bor dan memasukkan larutan herbisida untuk menyuntikkan ke bawah tanah. Ada laporan dari markas pusat dari tim negara lain telah berhasil menyelam ke dasar Laut Samudra Pasifik dan menemukan pusat induk akar dari monster flora itu. Tim itu menembakkan rudal nuklir, tapi serangan itu gagal menghancurkannya karena terlalu kuat ditembus rudal nuklir. Misi itu gagal, bahkan mengakibatkan reaksi semakin agresif dari monster flora di seluruh bumi. Robot bor juga gagal menembus kulit luar induk akar monster flora karena terlalu kuat, sehingga mesin robot bor berhenti. Tim berpikir, bagaimana menembus pusat kulit akar monster flora ini? Yang Ho menemukan ide kalau satelit pengeboran ini dekat dengan magma gunung berapi. Yuan sedih akan ditinggalkan ayahnya yang ikut turun membawa bom peledak. Yuan minta janji ayahnya untuk kembali lagi. 3 anggota tim segera turun ke dasar stasiun karena waktu terbatas. Setelah sampai dasar, apa yang terjadi? Monster flora sudah menembus terowongan menghalangi jalan masuk. Gui menghalangi serangan monster flora untuk Yang Ho dan wakil pemimpin. Gui memberikan kesempatan untuk lanjutkan misi ke mereka, lalu Gui mengorbankan diri. Kaki Yang Ho kena gigitan monster, akibatnya jalan harus dibantu wakil tim. Saat wakil tim mencari alat, Yang Ho mengunci pintu masuk agar wakil tim tidak ikut. Yang Ho menyuruh wakil tim kembali ke atas dan pesan untuk menjaga Yuan anaknya karena waktunya bom meledak sangat singkat. Dengan tangisan kesedihan mereka berpisah, wakil tim segera menuju ke lift naik kembali. Monster flora semakin agresif merusak stasiun satelit bor. Wakil tim kembali menemui Yuan dengan sedih. Tim dari berbagai negara sudah pasrah berbagai macam cara gagal dalam misi ini.
Yang Ho dengan sisa tenaga merangkak masuk berhasil ke dasar bawah tanah dan lewat CCTV akhir menghubungi Yuan untuk salam perpisahan. Bom meledak menghancurkan tanah pembatas, magma pun masuk ke induk pusat akar monster flora. Kekuatan flora melemah dan robot bor dapat menembus kulit akar menyuntikkan cairan herbisida. Dengan sangat cepat reaksi mutasi gen biologis berhenti total ke semua jaringan monster flora di bumi. Seluruh tim berbagai negara menyambut keberhasilan misi ini. Akhirnya, bumi selamat dari bencana monster flora. Pesan dari agen tonton asik, siapapun harus berusaha menjaga bumi kita tanpa pandang status kita. Jalankan tugas sesuai misi status kita yang terbaik. Contoh kecil, jangan buang sampah sembarangan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.